الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي وفق من شاء من عباده لسلوك الطريق المستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم صل على نبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عتني محبتك ومعرفتك وعتني معك أبدا. الله حضري الله نظيري الله شهيد علي الله معي الله ولي وهو بكل شيء محيط. Di hadapan guru kita bersama yang ada di sekitar kita, yang ada bersama kita, yang membersamai kita di mana saja, kapan saja, terutama di majelis manaqib. Kita semuanya yakin guru kita ada, guru kita hadir. Yang merasa gurunya hadir ada, setidaknya punya malu, bisa menjaga tidak ngobrol. Ibu, dengerin, jangan ngobrol. Ada abah di sekitar kita, hendaknya kita malu. Sedang manaqib ngobrol, di luar manaqib ngobrol, kapan gak ngobrolnya? Kita di tempat manaqib ini, di mana saja tempat manaqib itu adalah disebut madrasah. Madrasah itu tidak boleh ada madrasah kecuali madrasahnya Tuan Syekh Abdul Qadir atau madrasahnya Tuan Syekh Muhammad Abdul Daus. Jadi di tempat ini saat ini adalah punyanya Tuan Syekh, yaitu ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa PPKN. Yang saya hormati dan saya muliakan para ikhwan, para pecinta kesucian jiwa yang terus berusaha membersihkan jiwanya sehingga akan mencapai bahagia, pasti bahagia, amin Allahumma amin. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya sehingga setiap ingat kepada Tuhannya dia beribadah, berzikir, sholat secara daimun, sholat secara dawam, sholat yang terus-menerus. Sholatnya ikhwan yang sudah ditalqin adalah sholat yang daimun, sholat yang dawam. Sholat itu dulu pernah diterangkan ada sholatil musto. Sholat musto itu sholat tengah. Orang syariat, ahli fikih berdebat. Sholat musto, sholat tengah itu katanya asar. Ya karena 5, semua bisa di tengah. Ada yang berpendapat sholat tengah itu subuh. Tapi orang Thariqah, sholat wusta itu adalah sholat tengah, yaitu yang di tengah kita. Apa itu? Di tengah dada kita. Zikir itu sholat. Makanya wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingati Allah, mengingati aku. Makanya orang yang sudah ditalqinkan zikir, punya zikir khafi ini, makanya sholatnya naik satu tingkat lagi, namanya sholatun daimun, sholat yang dawam, sholat yang terus menerus. Dalam lagi tidur juga sholat, lagi duduk juga sholat. Karena sholat secara daimun adalah sholatnya ini. Alhamdulillahilladzi anzalana ala katsirin min ibadihi. Umi Yayat yang saya hormati dan saya muliakan, sengaja saya pakai baju jubahnya biru, jasnya biru, sarungnya biru,
surban saya biru. Dan Allah memang sudah takdirkan kehendak guru bersama dikasih sajadah warnanya biru. Karena saya mengingat sahabat saya namanya Al-Maghfurlah, yaitu Ustadz Raden Fatah. Beliau adalah sahabat saya. Saya mengingat tahun 2012 sama-sama saya bertiga. Saya, Ustadz Fatah, dan Haji Makmur sama-sama datang ikut upacara 17 Agustus di istana. Jadi kalau yang berteman di Facebook saya ada fotonya, gambar saya sama almarhum Ustadz Fatah, foto bersama, dapat tentengan dari Pak SBY, yaitu waktu itu kita ikut upacara proklamasi 17 Agustus tahun 2012 di istana. Jadi saya tuh punya kenangan khusus dengan almarhum. Dia memang sahabat baik saya. Kemudian sebagai tanda bukti sahabat saya kebaikannya, setelah saya mendapatkan undangan untuk ke istana, saya ajak beliau. Kemudian saya ditugaskan untuk menjadi ketua madrasah, berikutnya beliau. Jadi saya dulu, habis saya beliau. Jadi sebetulnya saya dengan almarhum itu punya hubungan yang begitu luar biasa. Makanya pas juga dalam gambarnya, ini lukisannya, jas yang dipakai itu adalah warnanya biru. Aslinya itu gambar itu warnanya biru. Jadi orang Torekoh mah terkadang begitu, Pak. Di luar daripada perencanaan, Pak, tapi pasti masuk dalam nalar dan pikiran, karena geraknya ikhwan sudah bukan geraknya sendiri. Itu murni, bahwa itu memang, makanya sudah dibilang kalau orang sudah ditalqin dzikir itu artinya dia sudah menserahkan dirinya, baik dia tuh mengerti ataupun tidak, kepada gurunya. Makanya segalanya di dalam doa khataman itu ada minal aqwali wal ahwali wal af'ali, itu semuanya adalah akwal dan afalnya dari guru kita. Jadi murid itu nanti ditentukan di mana, dibuat ujian seperti apa, disuruh apa, dipergunakan apa oleh gurunya. Itu mah bukan maunya murid, itu pasti maunya guru. Tapi bagi murid mah ada yang sudah paham, ada yang baru mau paham setengah-setengah, ada yang memang tidak harus paham. Sulit. Kalau sulit itu bahasa Jawanya angel. Untuk memahami Torekoh itu sesuatu yang angel. Karena yang dibahas ini sudah wilayah keruhanian, wilayah rasa, gauk, wilayah rasa. Bagaimana Pak Haji Munasib minum teh, saya minum kopi terus tukeran rasanya, bisa nggak? Nggak bisa. Oh, teh itu begini, yang minum siapa? Yang minum Pak Munasik, yang cerita saya, nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Makanya ikhwan itu nanti kedudukannya sama-sama ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, ditempatkannya di tempat yang sama. Artinya mengucap la ilaha illallah di dalam dunia tarekoh dengan la ilaha illallah di luar tarekoh itu beda. Bedanya karena apa? Tarekoh pakai ilmu, ayatnya fa'lam ya. Fa'lam dulu sebelum la ilaha illallah, fa'lam dulu. Fa'lam itu ketahuilah, supaya tahu harus diajari. Diajarkan itu namanya ditalkin. Makanya orang yang sudah ditalkin, dia paham, dia tahu tempatnya, tahu bagaimana memfusikannya, tahu keutamaannya. Ya itu ditalkinkan kalimat ini, kalimat yang paling afdol. Mana afdolnya? Afdolnya dzikir ini, Bu, Pak, hanya la ilaha illallah, kalimat yang didikirkan disebut afdolu dzikir. Coba ngaji sampai kemana, 50 tahun lagi coba. Tidak ada lagi kalimat yang lain. Afdolu dzikri itu la ilaha illallah.
Makanya sekarang malam ini dikasih tahu izin Abah. Bah, boleh nggak Ikhwan Tambun dikasih tahu? Boleh. Mana abdolnya? Abdolnya la ilaha illallah itu kamu berzikir boleh sambil berdoa. Ini rahasia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Konsentrasi dalam gerak, konsentrasi dalam berucap, konsentrasi dalam suara. Konstan, suaranya terus. Makanya dengerin, kalau datang ke Sena Rasa atau sedang berjamaah dengan guru, dengerin. Abah mah nggak ada zikir sambil batuk-batuk, nggak ada. Dari awal sampai tutup itu nggak ada perubahan. Apa namanya? Mustawan. Beliau yang bisa mustawan, kita mencontoh. Makanya jangan nyendal-nyendal lewat 300 di belakang udah betah imam. Nah, iya kode pengen berhenti udah kepanjang. Ya, karena abang nggak pernah begitu Kang Ismail. Jadi terus la mustawa. Ini pelajaran. Kalau dalam dunia torekoh itu di pengajiannya ya bahas torekoh. Jangan bahas yang aneh-aneh. Bahas amalan kita aja belum selesai dibahas yang aneh-aneh. Ya boleh, bahas canda juga boleh. Cuma bahas rokok juga boleh. Jangan. Kalau bisa mah di dalam majelis zikir mah bahas tentang masalah zikir, masalah amalan kita. Mana yang disebut afdol? Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu adalah kamu berzikir sambil berdoa. Di situ rahasianya. Maka kata Abah, kalau mau tercapai, mau bahagia, zikirnya harus banyak. Ini kunci loh Bu, Pak, Bu. Ingin bahagia, zikirnya yang banyak. Orang zikirnya masih pas-pasan, ingin bahagia. Ya seperti gini, orang punya duit cuma 15 juta, pengen beli Mercy. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung nggak kira-kira? Ya enggak, paling kalau duitmu 15 juta, buat motor Beat. Hujan kehujanan, angin keanginan, panas panasan, nabrak tongkatnya jatuh. Coba kamu punya duit 1,5 miliar, kamu bisa dapat Mercy, tongkat tabrak, tongkatnya ya jatuh. Ya karena apa? Duitnya mesti banyak, saldonya cukup. Lalu dikir pas-pasan, pengennya yang aneh-aneh. Tapi ya nggak apa-apa, itulah namanya murid, masih belajar. Makanya biasa saja udah lihat murid belajar, petentang baru belajar silat 2 jurus, bapaknya dipamerin di jurus, bapaknya di jurus. Ya memang begitu, itu tandanya kalau ada orang yang apa ya namanya, kalau sebutannya kalau orang Jawa sih orang yang pecicilan gitu. Kalau bahasa Indonesia itu apa sih ya? Ya, pekakilan masih Jawa itu, apalah banyak tingkah lah itu ya, banyak gaya gitu kan. Ya saya baru belajar, mungkin baru tahu ya. baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sebetulnya aku kepengenan. Boleh, karena dalam itu memang begitu. Di antaranya afdalnya zikir la ilaha illallah itu dizikirkan sambil berdoa. Nah, kalau nggak bisa ya nggak afdal. Itu afdalnya di sana. Makanya kenapa ikhwan itu tidak diajarkan doa yang banyak. Doanya kuntet. Doanya hanya sholawat pujian. Apal belum? Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka alat darajat wa tuballighuna biha aqsal bayan min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Terus innal ladzina yubayyi'una terus wa tasimu bihablillah. Ada permintaan enggak di sana? Enggak ada. Kirim Fatihah ya, alhamdulillah hadir, masih senyum. Untuk almarhum Raden Ustaz Fatah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya kalau Rasulullah Mustafi juga hadir Abuya Kiai Soleh, Masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena betul nasta'in sudah surat mustaqim ya Allah bahagia dan sudah hampir 5 tahun lebih kali manakibnya ke sini. Saya terakhir ke sini itu ikut mensolatkan almarhum. Waktu itu saya dengan istri saya lagi di Abah mendengar berita Ustadz Fatah meninggal, langsung sebuah lek kanan langsung sampai sini. Alhamdulillah masih sempat ikut menyolatkan. Saya itu belum lagi pernah ke sini. Baru malam hari ini. Malam hari ini alhamdulillah memang sudah. Ya tadi makanya saya siapkan dah dilalaknya tuh punya jubah yang warnanya biru, sarung biru tuh. Sarungnya biru. Ini sarung dikasih orang warnanya biru. Ini jubah dikasih ke Rusdi kemarin waktu manakib di Al-Falah warnanya biru. Surban dikasih Kiai Dadang, ini rektor. Wah sebagai kenang-kenangan katanya buat mahasiswa teladan dikasih. Oh, cas ini dikasih Pak Ketua DKM Al-Falah. Jangan nanya apa baik lah. Kalau begitu. Yang punyamu yang mana? Nggak ada. Yang punyaku saya simpan. Warnanya nggak biru. Alhamdulillah. Jadi mengantarkan bahagia itu dengan zikir. Ingin bahagia banyakin. Ini kalau pesennya Abah Anom ke Abah Gaus. Kalau ingin sering tamasya itu apa? Berlibur, refreshing. Pengen seneng jalan-jalan, traveling. Itu banyakin zikir. Jadi ini mah kalimatnya kalimat Abah Anom. Kalimat Abah Anom disampaikan kepada Abah Gaus. Jadi kalau kepengen jalan-jalan, sering jalan-jalan, pengen makan enak, traveling, apa namanya, tamasya, liburan, plesiran, hiburan, senang-senang, zikirnya yang banyak. Makanya kalau zikirnya belum banyak, ya tadi ibaratnya orang nggak punya saldo, nggak kepengen ngambil uang di ATM, nggak ada saldonya, yang diambil angin. Paling cek doang, cek doang, ngecek saja, nggak ada yang ditarik. Nah kalau sudah banyak, nggak usah kepengen tarik, diperjalankan dengan sendiri. Kayak sering saya sampaikan dulu, ini kan saya termasuk orang baru 50 tahun, terus ikut tarekat ini baru sekitar 28 tahun kan baru ya, belum ketemu Abah Sepuh. Tapi mendengar cerita manakib itu dipilih orang udah di dalam disuruh keluar. Abah nggak suka, katanya, ini masih katanya, Abah nggak suka, Abah Sepuh. Kamu keluar. Orang di luar dipanggil, kamu ke dalam. Makanya bisa diartikan datang di tempat manakib itu memang dikehendaki oleh guru. Makanya kalau melihat ikhwan tidak datang di manakib bukan dibenci oleh guru, belum diinginkan oleh guru datang di tempat itu. Barangkali datang di tempat lain. Makanya kalau ada ikhwan kok masih malas manakib jangan dicemooh. Berdoanya kepada siapa? Kepada guru, jangan mendoakan kepada orang itu. Umpama nih ya, Pak Sarwan, rajin banget ya manakib. Tahu-tahu nggak pernah manakib lagi. Jadi jangan negur Pak Sarwan udah diteguran sakit hati. Pak Sarwan udah lulus ya, itu nanya kan sakit hati dia. Umpama, kalau lulus, ya udah lama nggak pernah kelihatan lagi. Gitu. Jangan-jangan udah lulus. Tapi walaupun itu bercanda sakit hati, sakit. Nah tahu siapa yang tahu? Yang tahu Pak Haji Wahidin. Kayaknya Pak Sarwan udah lama. Dia mintanya ke Abah, mintanya ke guru karena madrasah ini punya siapa tadi? Punya guru. Siapa yang diinginkan oleh guru itu yang dikehendaki. Lah kalau guru nggak suka, contoh kamu punya rumah, tapi kamu nggak suka menerima orang itu, kamu panggil nggak kira-kira? Yang enggak. Tapi kalau kamu suka,
kamu suka, kamu panggil dan kamu sediakan segalanya. Kamu kasih kopi, minta enggak? Ditawarin, Pak. Kalau sudah masuk madrasahnya guru, nggak usah ngomong, dikasih, Pak. Contohnya umpamanya, tapi belum, ini baru contoh umpama. Saya bertamu ke rumahnya Pak Haji Sutrisno. Umpama, belum. Ntar katanya mana ke berikutnya saya di sana. Pengen, maksudnya kan masa iya kita nggak pernah tahu rumahnya Iwan gitu. Ingetin. Ini mau bercanda, jadi jangan dianggap bercanda. Bercanda Mas Arman, jadi jangan dianggap bercanda. Udah paham ya? Contoh. Iya, contoh umpama. Bulan depan, Pak. Ini umpama Pak Ismail. Kok saya datang ke rumah Pak Trisno? Karena dia suka, dia berharap saya datang. Datang itu sudah disiapin. Makanya sempat kemarin saya bikin status yang agak aneh. Jagalah hatimu dengan kebersihannya, seperti kamu menjaga rumahmu untuk menunggu tamu. Keren gak kira-kira? Jadi jagalah kamu kalau mau kedatangan tamu, rumahmu kamu jaga, kamu bersihin kan? Pasti. Maka jagalah dan bersihkan selalu hatimu seperti saat kamu menjaga, membersihkan hati untuk menunggu tamu. Ini tamunya mendadak. Nah, ketika tamu itu dikehendaki datang, nggak usah harus tamunya ngomong. Aku beliin bakso dong. Nggak usah. Pasti udah disediakan oleh Tuhan. Makanya gitu, kadang-kadang nemu telur di tempat mana Kit? Nemu apa ini namanya? Haji. Itu tuh. Kanting. Kadang-kadang nggak nemu apa-apa bisa. Ya kadang-kadang. Tapi pasti beda. Pasti beda. Ya bagaimana kesanggupannya tuan rumah untuk menjamu. Dan itu rezekinya orang yang datang kan. Makan telur enak. Makan sayur asem saja enak kalau di tempat manakib. Karena semua di dalam piranti manakib ini semua sudah diserahkan kepada Tuhan. Saya. Kalau saya sebagai pemangku manakib, saya siapkan apa saja saya serahkan Tuhan saya. Tuhan, saya hanya bisa seperti ini. Selebihnya terserah Tuhan. Siapa yang mau dihadirkan? Syariatnya mah dikabarkan lewat grup. Betul. Iya, masalah yang datang masih langka. Contoh malam minggu ini umpamanya ada 4 tempat. Ada 4 tempat ya. Di Pengasinan, di Kiai Saroni ada manakib. Ya. Di Metren ada manakib. Di Setu ada manakib. Ada 4. Ya terserah Tuhan sih. Semuanya juga madrasahnya Tuhan. Tuhan sih. Jadi siapa yang mau diantarkan, mau diantar, mau dibimbing, mau dibawa ke situ siapa? Lagi juga kadang ada juga begini. Orang sudah berangkat, sudah mau sampai, pulang lagi karena nggak ketemu, ada nggak? Ada. Ini enggak Pak, ini cerita yang nyata. Ini cerita real yang asli. Contoh lagi gini, saya tuh udah pengen banget ini manakib ke Cirebon Bapak. Udah lalu ya gitu. Ke Tegal Bapak. Udah pengen banget, udah beli tiket, tapi bisa juga nggak berangkat, bisa nggak? Bisa, sangat. Jangan berprasangka buruk. Jangan menyalahkan siapa. Bilang saja Bah, kenapa? Pasti Abah itu akan menempatkan muridnya pada tempat yang terbaik. Jadi kalaupun ada ikhwan nggak datang di manakib, jangan dianggap sudah lulus. Nanti ya. Tapi berdoalah dan yakinilah bahwa orang ini ditempatkan di tempat yang lain. Contoh lagi, ini orang Indonesia kan contoh. Contoh itu berapa? 1. Turun soalnya berapa? 10. 1 banding 10. Contohnya 1, nanti yang niru 10. Kalian ini sebagai contoh. Contoh bagaimana bertongkat. Contoh bagaimana berpeci merah putih, contoh bagaimana berzikir, contoh bagaimana duduk antara maghrib sampai isya, contoh bagaimana kalau kita manakiban. Kita ini contoh Pak.
Jangan dikira hanya segini Pak. Turunan kita 10 karena satu soal, satu contoh, soalnya 10 dan harus benar. Nyontoh itu harus benar. Makanya berbahagialah kalau orang yang dipakai oleh guru. Dipakai jadi imam manakib. Alhamdulillah. Yakin ini tugas dari guru. Yang biasanya yang bayar itu yang nyuruh apa yang melihat? Yang nyuruh. Kalau yang nyuruh itu Allah, yang memberi pahala juga. Kalau ikhwan yakin bahwa sahibul mambaul barokah wal karomahnya adalah Syekh Mursyid, ketika ikhwan ini mengamalkan sedang amaliyah apapun itu, maka yakin akan timbul satu barokah dan karomah dari Tuhan. Ya, Abah itu bilangnya kalimatnya gini. Ini manakib adalah kesukaan. Apa? Manakib adalah kesukaan. Kalau Abah suka, didatangkan saya. Kalau Abah nggak suka, saya nggak. Tadi paham belum? Setiap madrasah digunakan untuk manakib, berarti ini madrasahnya Tuhan. Artinya gini, yang punya rumah saat ini itu siapa? Tuhan saya. Karena sudah diserahkan. Tapi ya gitu syariatnya punyanya Umi Yeyet, makanannya. Makanya belajar toreko itu dekat dengan belajar hakikat. Dulu saya diajari nama Kiai Golib almarhum Wakil Talkin Abah Nom, orang Medan. Golib Siregar, Batak bukan Medan, orang Batak. Lagi golok banget. Oh, nasi kenal ya? Kalau Ustaz Sarwendo makan di rumah orang itu bukan makan nasinya orang itu. Umpama saya makan di rumahnya Pak Warsito, belum pernah nih, kapan-kapan ya. Ini cerita yang belum aja. Cerita yang sudah mau udah hafal ya, Pak Budi ya. Tadi Pak Budi sudah sering kan. Ini umpama Pak, biar paham. Ngaji itu harus walaupun sedikit. Jadi ketika saya makan di rumahnya Pak Warsito, saya bukan makan nasinya Pak Warsito. Tapi sudah ditetapkan di azab. Di zaman azalinya dulu, bahwa nanti tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, tahun sekian, bulan sekian, ada rizkinya si Tamsir Sarwendo ada di rumahnya Pak Warsito. Itu belajar hakikat begitu. Makanya wakil talqin itu ketika disalami, dikasih amplop, wajib diterima. Iya. Dulu ceritanya gini, cerita lagi. Dulu lagi kisminnya saya, miskinnya saya itu tahun 2000. Lahir anak saya, dikasih nama sama Abah Nom, namanya Hasanuddin. Pengen dapat nama dari Abah Nom itu, Pak, saya tuh nunggu nyari ongkos untuk ke sana 21 hari baru saya dapat ongkos untuk pergi ke sana minta nama. Jadi selama 21 hari itu belum punya nama anak saya. Saking kisminnya saya. Nah, waktu potong rambut sudah ya ceritanya ikuti orang gaya orang Bekasi, Pak Haji ya. Umur 21 potong rambut. Itu datanglah dulu Ustadz Soleh Maskop. Nah, sholat terus datang lagi Ustadz Abdurrahman Bandung. Masih ingat ya? Nah, ya kalau berlupa ya aku aja yang ingat lah ya. Kalian mau nggak usah ingat-ingat, gak penting itu. Ini cerita saja. Nah, waktu sudah manakib ya namanya tuan rumah, saya tuh ngikut Ustadz Yanto, guru saya tuh Ustadz Yanto. Sampai jangan macam-macam Ustadz Yanto itu guru saya. Jangan, sekali aja satu macam aja boleh, kalau macam-macam nggak boleh. Itu Ustadz Yanto, kenal kan? Itu saya kan nanya, Ustadz kalau manakib bagaimana? Manakib itu habis isya makan, ya makan, habis makan manakib, pas selesai doa manakib kopi sama kue. Gini nih, ini tradisi adat yang dibuat oleh Pak Ustadz Yanto ini. Itu dulu. Nah, kalau Ustadz Yanto 20.000 saja,
Dia ngomong dulu tahun 2020 gede juga. Nah, terus yang kiainya nanti diamplopin. Itu Ustadz Soleh Maskur saya amplopin nggak mau. Ustadz Abdurrahman saya amplopin nggak mau. Saya kasih makan pada nangis. Itu waktu itu masih ada almarhum Ustadz Ahmad. Masih ingat? Ustadz Ahmad yang mana Kampung Silman? Apa itu? Kampung Rukam. Itu beliau yang datang. Oh masih almarhum Kang Dion, Ustadz Arwan. Jadi petugas itu saya kasih gak ada yang mau, gak ada yang mau. Nah setelah dikasih nasihat sama Kiai Golib, itu barulah orang menerima. Berapapun dikasihnya terima. Keluarlah kalimat fatwa dari Abah Handom, ya. Ikhwan mah datang ke Manakib harus sudah siap ongkos pulang perginya. Sebelum sampai ke tempat tujuan makan dulu. Itu tradisi yang dibuat, yang dilakukan oleh Abah Jagat. Abah Jagat itu kalau mau ke Al-Falah, sebelum ke Al-Falah ada warung padang dia belok makan dulu. Makanya sejak kemarin Manakib di Al-Falah nggak saya siapin makan, karena beliau bilang begitu. Ya, bagaimana ya? Nah, kan, maaf ya Bang, mungkin di tempat lain abangnya sampai dikasih makan, makan siang gitu kan. Mungkin di sini enggak Bang. Sebetulnya enggak usah. Itu, makanya kata beliau enggak usah. Saya pasti di mana saja mau sampai ke tempat tujuan Manakib pasti belok dulu. Ya itu pasti. Itu. Tapi kalau udah disediakan enak-enak menggelegain yang masak, menghormati yang masak. Sebetulnya enggak usah gitu. Asya itu nggak usah siang-siang repot, nanti aja makan malam bareng. Itu cerita. Kalau jadi mubalik dititipkanlah kepada para ikhwan. Titip mubalik itu kaki dan perutnya. Barangkali datangnya naik becak, itu loh maksudnya. Ini bahasa vulgarnya begitu. Barangkali naik ojek, gitu. Kakinya itu namanya. Perutnya untuk makan. Siapin makan dan siapin ongkos. Bahasa kasarnya begitu. Tapi kalau tidak punya ongkos untuk datang ke Manakib, jangan berangkat. Ya, bisa juga kenapa ngundang tafsir nggak datang? Mungkin nggak ada ongkos untuk berangkat. Makanya saya sudah dapat berkali-kali saya diminta datang, saya transfer duluan. Ini orang pintar banget kata saya gitu. Nah udah diikat kalau ditransfer mau nggak mau harus datang, ini malah nyeksa orang kata saya gitu. Ini malah nyeksa orang. Ya itu Pak G. Ismail. Setiap ngasih saya tugas pasti datang. Keren itu. Mestinya begitu ya kayaknya. Iya kan. Iya seperti itu. Ya boleh. Ya, ini cerita. Ini kan ini nyata ya di lingkungan kita. Jadi jangan minta, tapi kalau dikasih, walaupun dilempar cara ngasihnya, ambil. Karena menerima dengan ikhlas juga ibadah. Itu sebetulnya nyambung. Makanya secara hakikat, kalau saya makan di sini tadi bukan makan nasinya menjadi. Saya adalah makan takdir rizki saya malam hari ini ada di sini. Begitu. Paham betul? Gitu ya. Nah. 10. Nah ya, Manakib berada terus, ada lagi. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang lupa. Kalau banyak ngomong banyak salahnya. Sedikit ngomong malah jadi lupa. Itu masalah ini. Baiklah, mudah-mudahan di tempat ini istiqomah ya. Bisa menjalankan apa yang amanah dan ini adalah tradisi yang terbaik. Tak 5 menit lagi saya ingat. Membangun satu tradisi itu bukan suatu hal yang gampang. Pak Mujiono mau mencontohkan anaknya biar diceritakan oleh cucunya bahwa setiap habis maghrib dia duduk sampai isya. Itu tradisi yang terbaik, itu sulit. Tidak semudah yang kita bayangkan. Itulah membuat tradisi, membuat adat, membuat satu tradisi itu bukan hal yang gampang. Maka mumpung kita ini punya ikhwan banyak, dulu nih Pak, ikhwan itu sulit Pak, susah. Ikhwan itu jauh-jauh gitu. Manakib itu paling 11 orang, 12 orang. Benar. Masya Allah, sulitnya dulu nyari ikhwan. Sekarang mah ikhwan mau udah banyak.
buatlah tradisi-tradisi. Contohnya di sini sudah jadi tradisi. Kapan? 6 bulanan kan? Maka kata Abah dulu, bagus bilang, mau 6 bulan sekali, mau setahun sekali, rumah harus buat manakib. Walaupun setahun sekali, tulis sebagai madrasah. Tuh dulu sama almarhum Ustaz Fatah. Kalimat Abah begitu. Setahun sekali, enggak 2 tahun sekali. Masa 2 tahun sekali datengin 15 orang aja nggak mampu? Itu maksudnya. Lah kalau nggak mampu di Hikmat Tambun urunan sebulan 100.000. Nanti ketempatan, bilang saja dulu sama Pak terus rumahku dulu ya, gitu sambil bayar. Tapi jangan nggak bayar rumahku dulu nggak bayar. Wah sampai sableng ya. Mentang-mentang apa ikhwannya Abah lah, iya semua juga ikhwannya Abah. Emang gua nggak lihat gua ikhwannya Abah kan gitu. Makanya seperti begitu. Bikin tradisi kebaikan itu sulit. Makanya kalau sudah masuk Pak Sumono, lestarikan. Makanya pesan Abah cuma apa? Amalkan, lestarikan. Karena tradisi ini bagus. Bagaimana nggak bagus Pak Haji? Kan nanti istrimu, kalau umpamanya kamu meninggal dulu, akan cerita. Anakmu, mantumu, cucumu akan cerita. Wah saya dulu kalau maghrib, kalau belum isya, belum selesai, belum geser dari tempat sholat. Keren nggak kira-kira? Lo jangan cerita uang, wah saya asal beli sisa pasti nongkrong di gadu main gadu sampai subuh. Astagfirullah, parah banget. Ya kan? Maka tradisi yang baik begini perlu perjuangan, perlu pengorbanan. 100.000 sebulan sekali ya tuh udah. Biar rumahnya setahun sekali ketempatan manakib. Nah, kecuali punya hajat, apapun hajatnya bilang sama panitia, sama temen. Kan kita sudah punya temen. Dari temen jadi Ikhwan itu apa? Saudara. Saudara loh Pak Ikhwan. Saudaraku, aku ini butuh bantuan. Aku kepengen manakib tapi aku gak punya duit. Bilang ngomong, nanti ini ngomong ke sono. 5 orang diomong kayak di Al-Falah. Bingung siapa panitianya? Saya bikin list apa pemangku manakib, bodo amat mau ikut vokal, pokoknya saya tulis nama. Iya, maka saya tulis 10.000 sangat berarti untuk khidmat ikut manakib. Ada yang datang, selamat sakit, alhamdulillah saya dianggap sebagai ikhwan, saya dihargai, saya dimasukkan dalam pemangku manakib Al-Falah, alhamdulillah. Habis salaman dirangkul dicubit, saking bahagianya. Oh ternyata ada yang senang ya gitu. Tapi ada yang cemberut ke saya. Oh, dimasukin, masukin gue bayar aja cemberut. Nah ini dinamika ya namanya berikhwan ya. Ya kalau ada nggak usah diminta. Kasih apa sih buat manakib? Lagi dapat job nih, lagi deal apa susah? Anggap aja kita manakib. Dulu begitu, kayak golep itu Pak, saya nggak punya duit, demi Allah, diongkosin apa balik? Ustadz ikut penataranmu balik di Surelaya. Ini untuk di rumah, ini untuk ongkos kamu. Pak golep pakai tarki. Masya Allah. Iya, wah itu tradisi yang bagus. Sayang cepat mati. Ya Allah, sudah ya? Apa namanya maklumat yang terbaru tolong dijelasin. Maklumat terbaru tentang apa itu? Yang tadi masalah KB. imam sama. Oh itu mah maklumat lama. Itu mah bukan maklumat. Ya jadi gini Pak, ada semacam ya beda pendapat wajar lah ya. Nah, jadi gini, bagaimana kalau sholat Jumat itu kan harus mengikuti apa petunjuk apa? Itu namanya ideal. Apa? Idealnya Pancasila sila kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mungkin nggak sampai 7 kali kiamat kayaknya nggak sampai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu nggak mungkin. Seperti begitu, idealnya memang begitu. Bacaannya ngikut Abah. Ya kalau hafal, kalau nggak hafal kan masalah lagi. Nah, kan gini Pak, membaca bacaan dalam sholat itu sesuai dengan keyakinan. Kalau ragu nanti hilang di tengah, lupa. Jadi imam itu nggak sembarangan. Tuh. Maka
Makanya kalau ikhwan mah cuma bisa komentar, bisa mengkritik gitu ya, mohon maaf ya, masih banyak yang begitu. Cuma kritik sama komentar, ikhwan kok begitu? Ya ikhwannya begitu, kata saya gitu. Kalau nggak begitu bukan ikhwan namanya. Gitu ya kan? Banyak yang usir, tapi dia nggak mampu kan? Ya, emang begitu. Wakil talqin kok begitu. Iya, mau wakil talqin ya begitu kan. Kalau nggak begitu bukan wakil talqin kan begitu. Makanya seperti begitu ya. Nah, kemudian harus bermakmum kepada orang yang sudah ditalqin. Emang kita tahu bagaimana caranya. Caranya sekarang cirinya pakai peci merah putih. Tapi kan banyak juga ikhwan yang nggak mau. Kemudian nurut Abah itu semuanya, segalanya, selamanya, semuanya, segalanya, selamanya. Ingin berkahnya semuanya, selamanya, segalanya, selamanya. Tapi ngikutnya nggak semuanya, nggak segalanya, nggak selamanya. Contoh sih antaranya gini, makanya saya berhenti merokok. Kenapa? Berhenti merokok, saya takut kalau saya mati masih merokok. Begitu ditanya, hei kamu patuh nggak sama gurumu? Enggak tuh, saya masih merokok, bayar saya. Waktu itu aku langsung berhenti. Dengan bismillah berhenti merokok dengan niat mau mengikuti kata petunjuk guru. Makanya begitu saya pengen merokok, ingat kata guru. Terus pengen merokok lagi, saya ingat niat saya. Oh iya, saya udah niat mau berhenti. Masa lawan niatnya sendiri aja nggak sanggup, ya kan? Nah, ada ikhwan yang nanya gimana saya belum sanggup. Ya belum sanggup mau jangan ngomong, udah kelihatan. Kalau jangan ngomong juga kelihatan. Gitu. Sholat Jumat, maka dijawab oleh Kiai Saroni, itu mahrum sholat, ada keringanan dari Abah daripada tidak sholat Jumat. Sholat saja, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha tidak harus imamnya ikhwan, gitu, paham nggak? Ya udah ikut aja, mau lingkungannya begitu. Kenapa kamu nggak bisa jadi kiai? Karena belum dijadikan kiai oleh Abah. Nanti kalau udah dijadikan kiai oleh Abah kayak Sarwenda jadi imam imam Jumat, gitu nanti. Ya, tapi tingkatnya tadi belum banyak, masih dihitung. Baru 300 sudah disegerakan dari sebelah. Oh ya, karena imam punya kebijakan sendiri. Ini punya hitungan. Pengennya 333 atau 165 tambah 38. Kalau belum sampai, walaupun di belakang budak-budak bodoh amat. Ya, karena setiap imam punya hitungan masing-masing. Kalau kayak Saroni kadang-kadang 561 kalau maghrib, ya, dan termasuk bagai kesukaannya, pertimbangannya. Nah, habis Isya jangan panjang-panjang, orang udah pada lapar. Ya, 200 lewat 3 udah keren ya. Gitu, udahlah. Jangan panjang-panjang, jangan nanya lagi. Itu aja ya. Jalani aja. Kamu di lingkungan kamu gak jadi imam, kamu gak jadi khotib, ya. Kalau memang jadi imam, kalau mampu ikuti cara bacaannya, fatihahnya, nadanya, langgamnya. Di aplikasi kan ada langgamnya. Hafalin aja terus, lama-lama juga mendekati. Tapi kan beda Pak, langgamnya orang Sunda. Dan memang sudah biasa. Sama orang baru belajar ya jauh. Coba Pak Puji suruh karaoke kayak suara Roma. Nggak ketemu. 10 tahun ya. Nggak bisa. Kalau Roma itu kalau udah nyanyi, apalagi Marsyu, lagu tajamnya karang, ya nggak bisa, kamu ngapalin sebulan nggak bisa. Langgam itu terus, ikuti terus, mendengarkan terus. Saya walaupun pakai tapi nggak malu-malu. Emang bisanya begitu? Masa dipaksain harus kayak Abah? Bagaimana caranya? Ya nggak bisa. Maklum aja nanti bola-bola juga pada amin. Ngapain? Repot. Baik, sudah nggih? Jangan panjang-panjang. Baik. Beginilah silaturahmi kami, manakib kami, Muyayed ya. Mudah-mudahan Muyayed jadi senang dan bahagia. Amin. Ditambah sehat, ya. Tambah senang, tambah bareng bahagianya dengan anak, mantu, cucu dan semua keluarga. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang hadir, punya cita-cita, punya hajat, punya maksud dikabulkan, dibantu, didorong oleh guru kita. Dan bisa dihadirkan di tiap manakib untuk mengantarkan kebahagiaan kepada kita semuanya. Amin. Barokah karomah guru agung kita Hadrat Syekh Muhammad Abdul Qasim Rasulullah Qaddas Sirah, diberkahi semuanya segalanya selamanya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.